Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ibu! Ibu! Mbak Dina duluan yang datang. Saudari Alia, apa sudah siap untuk menjalani rekonstruksi? Maaf Pak, boleh saya minta waktu tambahan untuk nenangin istri saya? Kayaknya dia masih butuh waktu untuk menguatkan dirinya, Pak. Maaf Pak, waktu kita sudah mepet. Prosedur harus segera dilaksanakan. Maaf Pak, Pasal 117 KUHP jelas menyatakan bahwa tersangka bebas memberikan keterangan tanpa tekanan apapun. Pasal 52 KUHP juga menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan dengan bebas. Jika posisi klien saya dipaksa seperti ini, maka saya akan persoalkan hasil rekonstruksinya nanti di pengadilan, Pak. Jika memang itu memberatkan klien saya. Tapi waktu kita terbatas. Saya paham, Pak. Tapi aturan hukum itu di atas soal waktu. Klien saya berhak untuk mendapatkan ketenangan, karena itu memang haknya. Baik, kalau begitu kami akan memberikan waktunya sebentar. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya. Pak Devan, silakan. Mohon izin ya, Bu. Silakan. Pelan-pelan, saya. Sayang, maafin aku ya. Kamu tadi kena pukul nggak sama ibu-ibu? Udah. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Ini kan memang udah kewajiban aku sebagai suami kamu. Aku harus lindungin kamu. Kamu abain aja apa yang mereka bilang ya. Karena mereka kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya, aku akan selalu ada di samping kamu. Dan kebenaran pasti akan terungkap. Dan Pak Roy, dia baru dapat petunjuk yang penting. Dia menemukan obat antidepresan di kontrakan Mama Elsie. Yang mengindikasikan bahwa Mama Elsie memang mengalami gangguan mental sebelum dia meninggal. Dan itu membuka kemungkinan bahwa Mama Elsie mengakhiri hidupnya sendiri. Ya Allah, kasihan banget Mama Elsie kalau memang ternyata dia depresi dan bunuh diri. Udah, sayang. Udah. Kamu jangan mikirin itu ya. Sekarang, kamu harus fokus ke proses rekonstruksi. Selama kamu jalanin proses ini, pokoknya kamu jelasin semuanya apa adanya, sejujur-jujurnya. Kamu nggak perlu takut. Karena kamu memang nggak salah. Ya, kau pasti bisa. Ya, bismillah. Udah, jangan nangis lagi. Ayo, sayang. Dari Alia, apa sudah siap untuk melakukan rekonstruksi? Saya siap. Tapi ingat, rekonstruksi ini hanya untuk memperjelas kejadian di TKP. Saudari hanya memberikan atau menunjuk kejadian yang terjadi di TKP tanpa ada pengurangan atau penambahan. Baik, Pak. Pak Ahmad, sudah siap untuk melakukan rekonstruksi? Siap, Dan. Menuju titik pertama kejadian untuk memulai rekonstruksinya. Bismillah ya Allah. Berikanlah aku kekuatan. Aku yakin kebenaran akan terbukti. Bawa dia.
Mbak Dara. Mbak, saya minta maaf Mbak kalau tadi ada salah kata. Ya. Ih, nggak lucu tahu kayak gitu tuh. Iya, makanya saya minta maaf Mbak. Maafin saya. Mbak Dara mau kemana? Kayak mau ke kantor lah. Saya antar aja ya. Nggak usah. Makasih. Nggak usah repot-repot. Saya bisa pesen taksi online. Memang taksinya udah datang? Belum. Nah, belum kan? Ya udah mending bareng saya. Ya, biar cepet. Oke? Mau ya? Maaf ya, Bu. Baik, kita akan mulai reka ulang adegan ini dengan terduga tersangka yaitu Saudari Alia akan memperagakan beberapa adegan yang dilakukan di ruangan tengah ini bersama korban. Bu Yamna, sudah siap? Sudah, Pak. Diawali dari Saudari Alia datang. Silakan. Awal saya datang, saya berhenti di sini karena melihat mama saya tergeletak. Mama? Lalu saya langsung nyamperin mama saya. Silakan lanjutkan. Saya langsung terduduk di sini, Pak. Ma! Astagfirullahaladzim. Ma! Ma bangun, Ma! Saya berusaha membangunkan mama saya. Dan saya berteriak minta tolong. Lalu, secara tidak sengaja saya melihat pisau ada di sebelah sana. Lalu saya langsung mengambil pisaunya. Ya Allah, Ma. Ma bangun, Ma. Ma bangun, Ma, tolong. Lalu setelah itu, saya berusaha membangunkan mama saya lagi. Sambil saya berteriak memanggil pertolongan kepada pembantu saya. Silakan lanjutkan, Mbak. Bi, Pak. Bi. Lalu nggak lama setelah itu. Ma bangun, Ma. Ma bangun, kenapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ipa. Ipa. Mbak Dina duluan yang datang. Di sini Dina menanyakan pada saya atas apa yang terjadi. Tapi saya jawab saya nggak tahu. Lalu setelah itu saya kembali memanggil pembantu saya. Gak lama setelah itu pembantu saya datang, Pak. Bangun, Pak. Ya mohon bangun, Pak. Lalu saya menyuruh Dipa untuk meminta bantuan kepada tetangga. Cepat kita bantuan sama tetangga. Minta tolong sama siapapun. Cari dokter. Bantu Mama. Sekarang. Iya, Ma. Ma. Saya juga minta tolong sama Mbak Dina untuk menelpon ambulans. Dina, sekarang kamu panggil ambulans. Telepon ambulans sekarang, telepon. Cepat. Ma. Ma bangun, Ma. Ma, Alia mohon bangun, Ma. Lalu mereka berdua langsung pergi mencari bantuan.
Tunggu sebentar. Bagaimana menurut saksi 1 dan saksi 2? Apa benar keterangan saudari Alia ini? Iya betul Pak. Betul Pak, kejadiannya memang seperti itu. Saya datang lebih dahulu sebelum Bu Ipa. Kemudian saya lari ke sini, saya lihat Bu Helsi sudah berlumuran darah dan di sampingnya ada Bu Alia yang sedang memegang pisau. Ketika saya tanya, kenapa dengan Bu Helsi? Bu Alia menjawab dia tidak tahu karena dia menemukan dengan kondisi seperti ini, Pak. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan, Pak. Lalu di sini saya masih terus memegang mama mertua saya. Saya mengguncang-guncangkan badannya. Dan saya berharap mama saya masih hidup. Tapi dia nggak kunjung bangun. Akhirnya harapan saya adalah pertolongan dari orang-orang di sekitar, Pak. Dan gak lama kemudian datang beberapa tetangga. Yang pertama yang datang ada tetangga saya yang ternyata adalah seorang dokter. Bu, saya dokter. Saya nggak akan meriksa Bu Elsie. Ya, tolong ya dok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Elsie sudah meninggal dunia. Bohong! Alia cuma bersandiwara untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan sama Alia. Sudah jelas kalau Alia yang membunuh Mama Helsi. Bukan aku pembunuhnya, Kamiko. Aku gak membunuh Mama Helsi, aku hanya berusaha menolong Mama Helsi. Kamu gak usah ngelak lagi, Alia. Buktinya sudah jelas. Kamu yang memegang pisau itu ketika Mama ditemukan meninggal. Iya kan? Aku memegang pisau ini karena aku berusaha memastikan apakah benar Mama Helsi terkapar karena pisau ini atau bukan. Dan ternyata benar di pisau ini ada darah. Tapi kenapa? Kenapa kamu pegang terus pisau itu, Alia? Gak tahu! Aku juga gak tahu kenapa pisaunya aku pegang terus. Aku panik, aku bingung. Aku takut Mama Helsi kenapa-napa. Aku berusaha tolong Mama Helsi. Aku suruh Bima panggil semua tetangga buat tolongin Mama Helsi. Aku suruh Dina cari ambulans buat Mama Helsi, Kak. Hasan kamu, Alia. Pasti pada saat itu kamu berusaha untuk kabur. Ya kan, dan kamu ingin membuang pisau itu sebagai barang buktinya. Kak, jangan nuduh Alia sembarangan, Kak. Evan, itu kenyataan. Kamu gak usah bilangin. Sudah jelas semuanya. Rekonstruksi ini tuh konyol. Buat apa? Kita membuat Alia bersandiwara untuk menutupi kejahatannya. Iya kan? Tadi Mbak Dara kenapa tiba-tiba pergi? Saya kan yang minta maaf. Tapi saya masih penasaran, Mbak. Sebenarnya Mbak Dara mau ngomong apa sih? Ngomong aja, Mbak, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja sampainya. Daripada dipendem, nanti nyesek loh. Bisa nggak sih nggak usah ngebahas itu lagi? Loh, kok gitu sih, Mbak? Kenapa? Saya udah nggak mood. Loh, kok nggak mood?
Saya kan udah penasaran, Mbak. Jangan digantung gitu dong. Segala suatu hal yang digantung itu nggak enak, Mbak. Kecuali bebek panggang gantung. Enak tuh, Mbak. Apaan sih? Garing banget. Udah tau lagi nggak mood, malah bercanda lagi. Udah, mendingan kalau kamu masa-masa terus, mendingan saya mau pesan taksi online. Udah cepet-cepet, stop. Saya minta maaf, Mbak. Maafin saya ya. Mbak jangan turun, oke? Habisnya kamu tuh kenapa sih? Jadi laki-laki tuh kegeeran banget? Hah? Yang harus kamu tahu, saya nggak suka sama kamu. Ngerti? Jadi Dara nggak suka sama aku. Yakin dia nggak suka. Kamu kan belum tahu kalau aku itu punya pesona. Lihat aja suatu hari nanti. Aku pasti bisa bikin kamu kelepak-kelepak. Ngapain kamu senyum-senyum gitu, ha? Enggak, saya nggak senyum. Saya lagi serius nyetir ya. Pak, percuma rekonstruksi ini, Pak. Karena Alia hanya pura-pura. Dia hanya bersandiwara supaya dia terbebas dari jeratan hukum. Iya kan, Alia? Aku gak bohong, Kak. Aku gak bersandiwara. Aku pengen nolong Mama Elsie. Harus berapa kali aku bilang. Aku gak percaya. Kamu pasti sudah berbohong, Alia. Kamu mau bilang apa lagi? Buktinya sudah jelas kalau kamu tuh membunuh Mama Elsie. Kalau kakak nggak percaya dengan proses rekonstruksi ini, silakan pergi dari sini. Nggak usah ada di sini. Devan, kamu jangan selalu membela istri kamu yang bersalah. Sadar. Cukup. Devan, sini. Devan, keluar dari aku. Diam kamu, Devan. Diam. Devan. Lepas, Devan. Lepas, Devan. Enggak. Ayah bukan membunuh, Kak. Diam di sini. Tunggu, Devan. Alia bukan pembunuh.